Perkenalkan, nama saya Puji Lestana Sinaga dengan NPM 22-170-1116. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian mengenai Maleic anhydride alipolytoxy carboxylate copolymer as an effective and environmentally benign inhibitor for calcium carbonate in industrial cooling system. Berikut merupakan jurnalnya. Dengan daftar isinya itu yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan penelitian, ketiga metode penelitian, keempat sintesis senyawa inhibitor, kelima hasil penelitian, dan keenam kesimpulan. Latar belakang pada jurnal ini yaitu dalam sistem pendingin industri, pembentukan kerak kalsium karbonat merupakan masalah serius yang dapat mengurangi efisiensi termal dan menyebabkan kerusakan pada peralatan. Kerak ini terbentuk sebagai akibat dari supersaturasi ion-ion kalsium dan karbonat dalam air pendingin. Oleh karena itu, penggunaan inhibitor untuk mengendalikan pembentukan kerak menjadi penting dalam operasional sistem tersebut. Inhibitor tradisional yang sering digunakan berbasis fosfat ataupun polifosfat. Namun, bahan kimia ini memiliki dampak lingkungan yang negatif, termasuk kontribusi terhadap eutrofikasi badan air. Oleh karena itu, kebutuhan akan inhibitor yang lebih ramah lingkungan dan efektif semakin mendesak. Sehingga dari tujuan penelitian ini mengembangkan dan menguji copolymer baru yaitu maleic anhydride alipolytoxy carboxylate atau MAAPH yang diklaim lebih efektif dan aman bagi lingkungan. Copolymer ini bertindak sebagai inhibitor dengan cara menghambat pembentukan dan pertumbuhan kristal kalsium karbonat, sehingga menjaga sistem pendingin tetap bersih dan efisien. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu alat yang dibutuhkan itu terdapat labu leher bulat 5 leher, termometer, pengaduk magnetik, pendinginan balik, corong penetes, oven, spektrofotometer FTIR, spektrofotometer NMR, alat TGA, alat GPC, alat XRD, dan mikroskop elektron. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan alioxy polyethoxy ether dengan nilai N yang bervariasi seperti 5, 10, dan 15, asam metakrilat, amonium persulfat sebagai inisiator, aqueous, dan nitrogen. Kemudian, sintesis senyawa inhibitor yaitu MAAPLN, di mana sintesis polimer MLNN dilakukan melalui reaksi antara aliloxy polyethoxy ether dengan asam maleat. Prosesnya melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, preparasi larutan. APLN dilarutkan dalam air dan dipanaskan 70 derajat Celcius. Kemudian, larutan asam maleat dan inisiator atau amonium persulfat disiapkan secara terpisah. Yang kedua, yaitu reaksi polimerisasi. Larutan asam maleat dan inisiator ditambahkan secara perlahan ke dalam larutan. Kemudian, reaksi berlangsung pada suhu 80 derajat Celcius selama waktu tertentu seperti 1-5 jam atau 2-5 jam. Kemudian produk akhirnya itu di mana berupa larutan polimer yang mengandung sekitar 35% padatan. Polimer yang dihasilkan diberi nama MLN, di mana N ini menunjukkan jumlah unit etilen dalam rantai samping APLN. Kemudian akan dilakukan karakterisasi terhadap polimer yang dihasilkan menggunakan beberapa teknik seperti FTIR, NMR, TGA, GPC, dan XRD, dan SEM untuk mengkonfirmasi struktur dan sifat fisikokimianya. Berikut merupakan skema reaksi sintesis dari MLN. Hasil penelitian pada jurnal ini yang pertama, karakterisasi copolymer dengan FTIR. Senyawa AP15 dalam spektrum menunjukkan puncak karakteristik pada 1736 cm, di mana ini peregangan C rangkap O, dan 1646 cm peregangan C rangkap C. Senyawa Ml5, Ml10, dan Ml15 dalam spektra menunjukkan puncak baru pada 1726 cm, di mana ini peregangan C rangkap O, dan 1646 cm, di mana ini peregangan C rangkap C, yang mengonfirmasi keberhasilan sintesis copolymer ini.
Yang kedua yaitu analisis termografimetri atau TGA. Apel 15, ml5, ml10, dan ml15 dapat ditunjukkan pada kurva TGA yang menunjukkan penurunan berat badan dua tahap. Tahap pertama yaitu berhubungan dengan hilangnya air dan komponen volatil lainnya, sedangkan tahap kedua disebabkan oleh degradasi tulang punggung polimer. Kopolimer MLN menunjukkan stabilitas termal yang lebih tinggi dibandingkan dengan apel 15. Sebagai berikut kurvanya. Yang ketiga yaitu spektroskopi HNMR, di mana senyawa apel 15 yang ditunjukkan pada spektrum HNMR di samping menunjukkan puncak yang sesuai dengan proton pada gugus alil, yaitu 5-4 ppm, gugus ether, yaitu 3,68 sampai 3,38 ppm, dan gugus metilen yang ditunjukkan pada 2,55 ppm. Yang kedua yaitu senyawa Ml5, Ml10, dan Ml15 yang ditunjukkan pada spektrum HNMR di samping menunjukkan puncak tambahan pada 2,25 sampai 3,55 ppm yang dikaitkan dengan proton dalam gugus metilen dan gugus asam maleat. Yang keempat yaitu karakterisasi SEM kristal kalsium karbonat, di mana dengan tidak adanya inhibitor seperti gambar SEM A menunjukkan pembentukan kristal kalsit yang besar dan terbatas tegas dengan bentuk belak ketupat. Sedangkan dengan adanya Ml5, Ml10, dan Ml15 seperti pada gambar SEM BCD menunjukkan penurunan yang signifikan dalam ukuran dan jumlah kristal kalsium karbonat, di mana kristalnya lebih kecil, lebih bulat, dan kurang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa Ml5, Ml10, dan Ml15 dapat menghambat gerak kalsium karbonat. Yang kelima yaitu pola XRD kristal kalsium karbonat, di mana dengan tidak adanya inhibitor, pola XRD menunjukkan puncak tajam sesuai dengan fase kalsium karbonat. Sedangkan dengan adanya Ml5, Ml10, dan Ml15, pola XRD menunjukkan penurunan intensitas puncak kalsit dan munculnya puncak yang lebih luas yang menunjukkan pembentukan fase kalsium karbonat amorf atau kristalin buruk. Yang keenam yaitu penghambatan kalsium karbonat. Kopolimer Ml5, Ml10, dan Ml15 menunjukkan kinerja penghambatan kalsium karbonat yang sangat baik, dengan Ml15 menunjukkan efisiensi penghambatan tertinggi, efisiensi penghambatan meningkat dengan meningkatnya berat molekul kopolimer. Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini itu 1. Sebuah kopolimer berbasis maleik anhidrat alipolyethoxycarboxylat atau MLN telah berhasil disintesis sebagai inhibitor yang efektif dan ramah lingkungan untuk mencegah pembentukan kalsium karbonat dalam sistem pendingin industri. Yang kedua, varian MLN atau Ml5, Ml10, dan Ml15 memiliki tingkat inhibisi kalsium karbonat yang tinggi pada dosis rendah yaitu 8 mg per liter, di mana Ml15 memiliki tingkat inhibisi tertinggi yaitu 98%, Ml10 91%, dan Ml5 82%. Efektivitas Ml15 lebih tinggi karena memiliki tingkat polimerisasi terbesar di antara varian MLN. Yang ketiga, analisis SEM dan XRD menunjukkan bahwa tanpa MLN, kalsium karbonat berbentuk kristal kalsit rombohedral. Sedangkan dengan MLN, terutama Ml15, terbentuk campuran kalsit dan veterit dengan morfologi serta ukuran yang berubah. Yang keempat, Ml15 merupakan solusi ramah lingkungan untuk mencegah falling kalsium karbonat pada sistem pendingin industri, khususnya dalam kondisi air keras dan parameter kimia yang seragam. Baik, sekian dari saya mengenai penyampaian penelitian inhibitor kerak pada jurnal ini. Apabila terdapat salah tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.